Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhafatir dengan nomor NIM 01 011 3823281193 akan mempresentasikan anggaran piutang sebagai tugas tambahan. Anggaran piutang. Pengertian piutang. Piutang receivable adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor pembeli pinjaman kepada debitor penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Anggaran piutang receivable budget ialah anggaran yang telah direncanakan secara lebih terperinci tentang jumlah piutang perusahaan, beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Manfaat piutang. Satu, sebagai peman kerja. Dua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Tiga, sebagai alat pengawasan kerja. Manfaat piutang. Satu, dapat diperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. Dua, dapat diketahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Tiga, dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Faktor-faktor. Satu, volume barang yang dijual secara kredit. Dua, standar kredit. Tiga, jangka waktu kredit. Yang mempengaruhi pemberian potongan. Lima, pembatasan kredit. Dan enam, kebijakan penagihan piutang. Perputaran piutang. Satu, kas sebanyak 20%. Dua, proses komoditi sebanyak 20%. Tiga, penjualan sebanyak 20%. Piutang sebanyak 20%. Dan kembali ke kas sebagai 20%. Perputaran piutang dapat disajikan dengan perhitungan penjualan bersih secara kredit dibagi rata-rata piutang. Kemudian 360 hari dibagi perputaran piutang menghasilkan hari rata-rata pengumpulan piutang. Average collection period of accounts receivable. Pernyataan itu dapat disajikan dalam bentuk rumus sebagai berikut. Pengendalian piutang. Satu, pemberian kredit dagang. Kebijakan kredit dan syarat penjualan harus tidak menghalangi penjualan pada pelanggan yang sehat keadaan keuangannya dan juga tidak boleh menimbulkan kerugian besar karena adanya piutang sanksi yang berlebihan. Dua, penagihan. Apabila telah diberikan kredit, harus dilakukan setiap usaha untuk memberi bayaran yang sesuai dengan syarat penjualan dalam waktu yang wajar. Tiga, penetapan dan penyelenggaraan pengendalian intern yang layak membuat suatu sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan bahwa semua penyerahan barang sudah difakturkan atau difakturkan sebagaimana mestinya kepada para pelanggan dan bahwa penerimaan benar-benar masuk ke dalam rekening perusahaan. Cara menyusun anggaran piutang. Satu, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dua, menentukan besarnya bad debt atau besarnya piutang yang tak tertagih dan harusnya dicadangkan. Biasanya dinyatakan dalam persentase. Tiga, mengetahui atau mengidentifikasi term of credit misalnya. Dalam penjualan kredit ditentukan bahwa besarnya piutang diterima pada bulan tersebut sebesar 60%, kemudian 20% pada bulan berikutnya dan 20% pada bulan berikutnya. Empat, perhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Lima, menyusun ke dalam tabel-tabel yang sistematis. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.